Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Aprianto, mahasiswa Untirta angkatan 2020 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah permesinan dasar. Nah, pada video kali ini juga akan membahas mengenai mesin gerinda. Mungkin dari kita semua tidak asing lagi dengan kata mesin gerinda, atau bahkan ada yang belum mengetahui mesin gerinda itu seperti apa. Oleh sebab itu, akan saya bahas di video kali ini. Adapun hal-hal yang akan dibahas mengenai topik mesin gerinda ini, yang pertama ada konsep dasar mesin gerinda, lalu yang kedua ada K3 mesin gerinda, lalu yang ketiga ada bagian dan fungsi mesin gerinda, lalu yang keempat ada prosedur penggunaan mesin gerinda, kemudian yang kelima ada alat potong mesin gerinda, yang keenam ada parameter pemotongan mesin gerinda, dan yang ketujuh ada contoh pengerjaan mesin gerinda itu sendiri. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke dalam pembahasannya. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar mesin gerinda. Mesin gerinda pada prinsipnya adalah suatu mesin yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja. Prinsip kerja dari mesin gerinda ini adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Mesin ini dapat dipergunakan untuk menghaluskan ataupun memotong benda logam dan non-logam. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai K3 mesin gerinda. Adapun alat-alat atau perlengkapan yang digunakan saat menggunakan mesin gerinda, yang pertama ada baju kerja atau wear pack untuk melindungi seluruh bagian tubuh. Nah, yang kedua ada sarung tangan, yaitu digunakan untuk melindungi telapak tangan dari percikan mesin gerinda itu. Lalu yang ketiga ada pelindung wajah. Pelindung wajah ini berguna untuk menghindari bahaya percikan api dan partikel halus yang dapat menuju ke mata. Lalu ada helm. Helm ini digunakan tentunya untuk meminimalisir risiko cedera dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima ada penutup telinga. Penutup telinga ini berguna untuk mengurangi suara bising saat mengoperasikan mesin gerinda tangan. Lalu yang keenam ada sepatu safety. Sepatu safety ini digunakan untuk melindungi bagian kaki. Lalu yang ketujuh ada masker. Masker ini walaupun tidak wajib, tapi tetap penting untuk kesehatan pernapasan kita, agar partikel atau asap dari pengerjaan mesin gerinda ini tidak terhirup oleh kita. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai bagian-bagian dan fungsi mesin gerinda. Nah, mesin gerinda ini dikelompokkan sesuai jenisnya, yaitu ada mesin gerinda datar, mesin gerinda tangan, dan ada mesin gerinda duduk. Pada mesin gerinda datar, yaitu ada bodi mesin. Bodi mesin ini berfungsi sebagai dudukan bagian-bagian mesin lainnya. Lalu yang kedua ada kolom mesin. Kolom mesin ini berfungsi sebagai dudukan spindle dan motor penggerak. Lalu ada spindle mesin. Spindle mesin ini berfungsi sebagai dudukan roda gerinda. Nah, roda gerinda berfungsi sebagai alat potong pada saat melakukan penggerindaan. Lalu ada dudukan meja magnetik. Ini berfungsi sebagai dudukan meja magnetik dan bak pelindung air. Lalu ada meja magnetik, berfungsi untuk mengikat benda kerja yang akan dilakukan penggerindaan. Kemudian ada pelindung air pendingin. Pelindung air pendingin ini berfungsi agar air pendingin tidak menyebar kemana-mana. Lalu ada handle penggerak meja memanjang. Handle penggerak meja memanjang ini berfungsi untuk menggerakkan meja arah memanjang secara manual. Kemudian ada handle penggerak meja melintang. Hampir sama seperti yang sebelumnya, tetapi
ini berfungsi untuk menggerakkan meja dengan arah melintang secara manual. Lalu ada tuas penggerak otomatis. Tuas penggerak otomatis ini berfungsi untuk penggerak meja secara otomatis. Lalu ada handle pengatur pemakanan roda gerinda, yaitu berfungsi untuk mengatur pemakanan roda gerinda jika diperlukan besar pemakanan yang teliti. Kemudian ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini terdiri dari bak oli, dan pompa oli. Berfungsi sebagai sumber penggerak meja secara otomatis. Kemudian ada sistem pendingin. Yang pertama itu ada bak air pendingin, pompa air pendingin berfungsi sebagai sumber tekanan dan sirkulasi air pendingin. Kemudian yang kedua ada magnet penyaring air pendingin, yaitu berfungsi sebagai penyaring angin air pendingin. Lalu yang ketiga itu ada penyedot debu atau exhaust fan, berfungsi sebagai penyedot debu. Itu masuk ke dalam sistem pendingin ya. Kemudian masuk ke panel kelistrikan. Panel kelistrikan ini berfungsi sebagai tempat tombol-tombol pengendali motor spindle, pompa oli, pompa air, dan tombol darurat atau emergensi. Kemudian ada panel on off meja magnetik. Berfungsi sebagai pengatur aktif tidaknya meja magnetik dan besarnya kekuatan pengikatan benda kerja. Kemudian yang terakhir ini ada panel indikator posisi pemakanan, yaitu berfungsi sebagai penunjuk posisi penggerindaan berupa angka-angka. Kemudian pada jenis mesin gerinda tangan ada rotor atau armatur, yaitu berfungsi sebagai tempat gesekan antara rotor dengan karbon brush. Kemudian ada stator gerinda, yaitu berfungsi sebagai penghubung dengan rumah karbon brush. Yang ketiga ada spool atau karbon brush, yaitu berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Kemudian ada roda gigi penghubung. Lalu ada saklar gerinda, yaitu berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Lalu ada bearing gerinda, yaitu berfungsi sebagai tempat dudukan armatur atau rotor. Kemudian ada flank, yaitu berfungsi sebagai tempat dudukan batu gerinda. Kemudian ada kabel. Kabel digunakan sebagai penghubung antara mesin gerinda dengan sumber listrik. Kemudian ada mata gerinda. Mata gerinda ini berfungsi untuk mengikis atau memotong benda kerja. Lalu ada pelindung. Pelindung ini digunakan untuk menahan atau mengarahkan percikan gesekan antara mata gerinda dan benda kerja. Nah, kemudian jenis mesin gerinda duduk tidak jauh berbeda dengan mesin gerinda yang sebelumnya, yaitu ada saklar, dinamo penggerak, as dudukan mata gerinda, mika pelindung, dan mata gerinda itu sendiri. Nah, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai prosedur penggunaan mesin gerinda. Adapun prosedur yang digunakan yaitu yang pertama ada hidupkan lampu penerangan, kemudian pastikan mesin dan batu gerinda dalam keadaan baik. Lalu kaca pelindung harus terpasang pada mesin gerinda. Kemudian sesuaikan jarak antara batu gerinda dan landasan. Kemudian tekan tombol on pada mesin. Tunggu sampai putaran mesin berjalan dengan normal. Pakai alat pelindung muka atau face shield selama melakukan pengerjaan. Lalu gunakan fish grip untuk memegang benda-benda yang kecil. Nah, jika sudah, tekan tombol stop setelah selesai melakukan pekerjaan menggerinda. Lalu tunggu sampai mesin benar-benar berhenti berputar. Kemudian lepaskan kabel dari mesin ke outlet. Kemudian bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada mesin gerinda dan sekitarnya. Dan yang terakhir, simpan alat-alat keselamatan kerjanya pada tempatnya. Oke, lanjut. Alat potong mesin gerinda. Yang pertama itu ada cutting wheel.
untuk memotong media logam dan non-logam. Lalu yang kedua ada flap disk, yaitu untuk mengamplas. Kita bisa menggunakan mata gerinda ini untuk menghilangkan cat pada kayu atau besi karena tidak terlalu merusak permukaan benda. Lalu yang ketiga ada grinding wheel. Ini adalah mata gerinda yang sering kita lihat, biasa digunakan untuk mengikis besi. Lalu yang keempat ada sanding disk. Seperti kertas gosok atau amplas, biasa dengan tingkat kehalusan atau kekasaran yang berbeda-beda. Lalu yang kelima ada sanding pad. Mata gerinda ini kurang lebih penggunanya seperti sanding disk. Hanya saja permukaannya rata dan dilengkapi karet sebagai backing pad. Kemudian yang keenam ada brush wheel. Brush wheel ini adalah mata gerinda berupa sikat besi yang biasa kita gunakan untuk membersihkan permukaan besi dari karat. Nah, lanjut ke parameter pengerjaan mesin gerinda. Kita ambil contoh dari mesin gerinda datar. Parameter pemotongan pada mesin gerinda datar adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin gerinda datar. Parameter pemotongan pada mesin gerinda datar diantaranya yaitu ada kecepatan keliling roda gerinda, peripheral operating speed atau POS. Lalu ada kecepatan putar mesin, revolution per minute atau RPM, dan yang terakhir ada waktu proses pemesinannya. Nah, ini adalah contoh pengerjaan dari mesin gerinda. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.